Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini. Ya, pagi ya Bu ya. Semangatnya tetap pagi ya Bu ya. Karena apa? Setiap kita bangun pagi masih dalam kondisi fresh, masih dalam kondisi semangat deh ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam suasana yang bahagia. Masih Syawal, mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Ya, sebelumnya saya perkenalkan, saya sebagai pembantu acara pada pagi hari ini, saya Ayu. Rumah saya di Jalan Tidar, Bapak Ibu. Ya, monggo kalau lewat jalan Tidar mampir, iya. Terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, karunia yang telah dilimpahkan. Dan salam dan sholawat kita haturkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat diberikan kepada beliau dan keluarganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, apa merasa sudah baik? Sehat apa merasa sudah sehat? Insya Allah sehat je. Kita afirmasi, saya sehat, saya baik, saya semangat. Oke. Ya, pada kesempatan pagi hari ini Ibu bersyukur sekali ya kita bisa hadir di rumah Dokter Salia. Ya, terima kasih dokter atas tempatnya yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Terima kasih sebagai tempat kita belajar bersama, berkumpul, bertumbuh bersama for life. Ya, Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita ingin sama-sama belajar bagaimana kita ingin hidup sehat dengan pola yang baik, bagaimana kita juga sehat secara finansial. Ingin kita sehat secara finansial, jangan diremehkan Ibu. Mungkin sehat badan bisa ya sehat, tapi finansial kadang duit memang bukan segalanya ya Bu ya. Tapi kadang kita kan semuanya butuh dengan uang. Untuk ibadah pun kita juga menggunakan uang. Oke Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan belajar bersama dengan Dokter Salia. Siapa yang belum kenal Dokter Salia? Iya, saya perkenalkan beliau yang berbaju hijau, berkerudung putih. Iya, beliau adalah dokter, merupakan dokter mental spiritual, finansial. Ya, dokter holistik. Ya, dokter holistik itu dokter yang kesembuhannya tidak melulu harus dengan obat, iya, herbal, betul. Dengan herbal, dengan kesehatan mental. Ya, kesehatan mental itu sangat penting Ibu, karena semua itu berawal dari pikiran. Ya, hati pikiran kita harus selalu positive thinking. Ya, beliau adalah dokter holistik, konsultan GSDS, narasumber di TV Banyumas, Radio Bercahaya FM. Sudah sering mirengakan gitu Bu di Radio Bercahaya FM setiap hari Sabtu ya Dok ya. Hari Rabu, Sabtu, seminggu 2 kali Bu. Iya. Jam berapa? 4 kali ya. Ya. Pop FM juga. Dan beliau adalah ibu dari 3 orang putra, 1 putra, 2 putri yang cantik-cantik ya. Ya. Pencinta brand dari Celis Sampo dan Hair Tonic. Sudah pernah coba Bu sampo dan hair tonicnya? Sudah dong. Iya, luar biasa. Produknya ini banget ya Bu ya, sangat membantu pertumbuhan rambut jadi nggak rontok, jadi tumbuh sehat dan lebat ya. Dan yang putih-putih juga mulai menghitam Bu. Saya sudah pakai produknya Dokter Salia, luar biasa Dok. Terima kasih samponya. Ya, pendiri klub sehat Dokter Salia, mantan dari direktur rumah sakit swasta di Cilacap, Abdillah dan Anissa. Beliau adalah Diamond Elite di For Life. Ya, beliau adalah leader kita Bu di For Life ya. Nanti kita sama-sama belajar For Life itu apa sih, produknya apa aja, keunggulannya apa For Life itu.
Nah, nanti kita sama-sama belajar. Mari kita kosongkan ya Bu, pikiran kita, hati kita untuk mendengarkan. Kalau udah penuh, kadang kita udah tahu lah. Jadi sok tahu ya. Tapi kalau kita mau menerima informasi dengan baik, insya Allah kita akan bisa mengaplikasikan juga ya, mensiarkan ke yang lainnya. Jadi apa yang diterima nanti semoga menjadi bermanfaat ya. Ya, untuk itu mari kita sambut Dr. Salia. Waktu dan tempat kami persilakan. Tugasnya bagi Dr. Salia. Ya, kita senang dulu ya. Yes. Supaya jangan ngantuk ini. Iya, waktunya tidur. Bu Eni. Ayo. Berdiri semuanya. Ayo, semangat ya Bu. Ayo. Gak usah malu-malu Bu. Kita keluarga besar Polrek. Gimana? Yeah. Yang Mbak Dewi itu yang biasa instruktur senangnya. Kita masuk Mbak Dewi. Ya. Kurang keras. Lagi. Kita semangatnya Bu. Ayo. Olahraga bisa hilangin kolesterol ini. Oke. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Gimana? Sudah? Gak ngantuk kan? Karena ini siang, jam 1 siang, jamnya tidur siang ya. Kumpul-kumpulan di ruang yang kecil. Ya Allah, alhamdulillah saya senang sekali hari ini saya membuka klub sehat Dr. Salia supaya mengajak semua orang untuk sehat. Semua orang untuk bahagia, juga sukses dan juga mulia. Makanya kita slogannya kita itu 4. Sehat, bahagia, sukses, mulia. 4 hal yang ingin kita ciptakan setiap orang ya. Siapa sih orangnya nggak pengen sehat? Ada? Siapa yang pengen sehat semuanya? Semuanya. Yang ingin bahagia? Saya. Ya. Yang ingin sukses, semua keinginan dan kebutuhannya tercapai. Mulia artinya kita bermanfaat untuk semua orang sebanyak-banyaknya orang. Amin. Amin. Nah, mulai dari ruangan ini kita akan mulai. Dari ruangan kecil ini kita gemakan, kita kumandangkan ya, seperti apa itu sehat, seperti apa itu bahagia, dan sukses seperti apa, dan mulia seperti apa. Nah, terima kasih untuk Mbak Ayu juga yang sudah menjadi MC dan Bu Eni yang menjadi operator. Semoga hari ini menjadi titik balik kehidupan kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik, lebih sehat, lebih sukses, dan lebih bahagia. Amin. Amin. Untuk itu saya minta semuanya untuk fokus hanya untuk mendengarkan dan belajar. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita praktekkan dan bisa merubah kehidupan kita. Setuju? Setuju. Setuju. Baik. Ya. Bu ini yang ini. Yang ini. Sehat versus sakit. Di antara kita kira-kira kalau suruh pilih gambar yang mana ini? Sehat. Yang sehat ya sehat, cantik, bugar, ya ceria. Yang ini meskipun tersenyum tapi senyumnya senyum terus sedih ya. Rambutnya rontok kenapa? Kemo. Ya, beliau pasien kanker yang sedang di kemo ya. Pastinya
banyak ini ya mengalami kesakitan. Kemudian untuk menjadi sakit, untuk menjadi sehat, lanjutnya yang ini. Maka kita sehat dan sakit itu kan ada penyebabnya. Nah, ada yang harus kita lakukan, bagaimana caranya kita bisa sehat. Begitu pula kalau sakit pasti ada penyebabnya. Untuk itu kita harus belajar bagaimana caranya kita bisa sehat, yaitu melakukan pola hidup sehat. Kita semua tahu pasti ya, apa itu pola hidup sehat? Makan makanan yang sehat, perbanyak antioksidan dan kurangi radikal bebas. Nah ini, apa itu antioksidan, apa itu radikal bebas? Radikal bebas itu adalah kalau kita bilang racun lah, ya, racun atau senyawa yang bisa merusak tubuh kita, yang membuat kita semakin hari tubuhnya semakin keriput, ya, organ-organnya semakin menua, lututnya yang tadinya enak buat jalan jadi sakit, boyoknya yang tadinya nyaman untuk duduk jadi sakit, mata yang bisa melihat jelas jadi blawur, ya kan? Pankreas yang normal bisa jadi sakit sehingga jadi diabetes. Itu semuanya adalah radikal bebas. Nah, untuk mengurangi radikal bebas ini kita butuh yang namanya antioksidan. Antioksidan itu seperti penawarnya, penawar radikal bebas ini. Nah, di tubuh kita menghasilkan antioksidan, tetapi jumlahnya menurun setelah usia 40, sehingga kita harus memakan banyak makanan yang antioksidannya tinggi. Contohnya apa? Contohnya daun kelor, ya, buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah yang tinggi antioksidannya contohnya buah manggis, stroberi, blueberry, buah yang mahal-mahal ya. Iya, buah-buahan. Dan juga hindari makanan yang pastinya yang membuat kita sakit ya. Nah, kita sering kecolongan. Kecolongannya apa? Setiap hari makanan kita apa? Goreng-goreng. Itu radikal bebasnya tinggi. Semakin sering digoreng, diinget ya. Oh, gitu. Santan dinget. Ya. Ikan direbus sama digoreng lebih sehat mana? Direbus. Ya, tapi lebih suka yang digoreng ya. Nah, Lebih enak. enaknya direbus apa digoreng? Direbus, tapi enaknya digoreng, tapi yang sehat yang direbus gitu ya. Jadi cara memasak kita juga mempengaruhi kesehatan kita. Kemudian makanan yang dihindari yang lain apa? Semua makanan yang ada di Alfamart. Nah, percaya? Semua yang keluar dari pabrik ya. Kalau pengen sehat hindari. Kalau perlu dikurangi, kalau perlu dihindari. Udah, percaya sama saya. Banyak anak kecil yang gagal ginjal. Kenapa? Di rumahnya disediakan di kulkasnya semua minuman yang ada di sana. Iya. Ya. Kalau mau diabetesnya naik, silahkan setiap hari jajan es teh jumbo. Nah itu gulanya luar biasa. Mau kolesterol naik, silahkan. Terus minyak, yang kedua tepung. Nah, tepung itu membuat usus kita lengket dan membuat renggang, sehingga apa? Racun, kemudian zat-zat yang harusnya kita buang itu bisa rembes masuk ke pembuluh darah, sehingga terjadi peradangan yang terus-menerus. Nah, bengkak badannya, perutnya buncit, badannya juga. Nah, sebenarnya bengkak itu karena kita radang. Nah, kurangi tepung, terutama yang ada di dalam gorengan ya, tepung yang diminyaki, kemudian tepung yang ada di mie, roti dan sebagainya ya. Nomor 1 minyak, 2 tepung, ketiga gula. Gula putih terutama. Ya. Ya. Gula itu gula pasir ya. Kalau mau minum gula aren lebih aman, tapi ya dikurangi lah. Lebih baik yang tawar-tawar aja ya. Kemudian garamnya juga jangan yang harusnya jangan yang sudah diproses jadi warnanya putih mutlak ya. Itu juga tidak sehat, ini darah tinggi.
Garamnya yang bagus garam Himalaya atau krosok sekalian. Malah bagus itu. Oh ya, karena mineralnya masih ada. Namanya nggak mengandung mahal dong. Ya, Kalau masak mengandung iodiumnya. ya. Iodium itu ada di selain di garam juga ada Sayur juga ada. di yang lainnya. Karena dia sudah diproses, diputihkan dan lain sebagainya sehingga jadilah garam yang sehat malah membuat darah tinggi. Dan sebaiknya garam itu jangan dikonsumsi atau dimasak. Garamnya ada di meja makan, bukan di dapur harusnya ya, harusnya. Tapi kita yang nanya ya namanya masak kan pakai garam ya. Masak ayam. Masak ayam. Kemudian baru tahu kan? Nah, sekarang nomor 2 tidur yang cukup, jangan melebihi dari jam 10:30 malam. Jangan tiktokan terus, ya. Kemudian olahraga yang teratur. Kita di Klub Sehat Dr. Salia ada senam setiap hari Jumat jam 7 pagi. Ayo siapa yang sudah ikut? Ayo ibu-ibu silakan. Kalau hari Jumat ada datang senam. Disconnected.